Nah, jadi berdasarkan kitab suci yang kamu baca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11 dan ayat 12 sampai dengan ayat 18, bisa kita simpulkan bahwa hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan, cinta kasih, seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Nah, lihat lagi nanti atau baca lagi nanti Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, di situ diceritakan cara hidup jemaat. Nah, dalam hidup mengumat, banyak karisma atau bakat dan rupa-rupa karunia dapat dilihat atau kita terima dan gunakan untuk kekayaan seluruh hidup gereja. Nah, hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris atau organisasi dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah atau dari umat. Nah, itu bisa kamu bandingkan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Nah, dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Nah, itu. Nah, jadi hakikat gereja sebagai umat Allah bisa kita simpulkan bahwa umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Jadi kita adalah umat Allah, kamu itu dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri. Umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Nah, jadi kita terlibat dalam penyelamatan dunia. Nanti kita bahas tugas kita sebagai gereja. Nah, hubungan antara Allah dan umatnya dimaterai oleh suatu perjanjian. Ada perjanjian, yaitu umat harus menaati perintah-perintah Allah. Nah, jadi kita sebagai umat Allah, sebagai gereja harus menaati perintah-perintah Allah. Nah, sesudah kita konsekuen menaati perintah-perintah Allah itu, dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Umat Allah selalu dalam perjalanan. Nah, kita itu adalah selalu dalam perjalanan. Artinya kita sebagai gereja, kita sebagai umat Allah yang sedang berziarah, berjalan di dunia menuju rumah Bapa di surga. Jadi hidup kita ini adalah perziarahan menuju rumah Bapa di surga. Nah, sekarang kita masuk pada dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, konsekuensi artinya dampak atau akibat, sebab akibat. Nah, kalau gereja mengakui bahwa gereja itu adalah umat Allah, kita mengakui bahwa gereja itu adalah kita sebagai umat Allah, maka ada konsekuensi, ada dampak atau prinsip yang harus kita pegang sesuai dengan hakikat gereja sebagai umat Allah. Nah, jadi dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih. Nah, jadi gereja itu harus hidup dengan persaudaraan cinta kasih sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana. Kita lihat gereja perdana, nah, mereka peduli satu dengan yang lain. Mungkin tidak mungkin kita menjual segala milik kita lalu kita membagi-bagikan kepada orang lain, tetapi sikap yang kita pelajari dari hidup gereja perdana bahwa mereka peduli. Nah, peduli terhadap orang lain, terhadap tetangga. Nah, sering kita sebagai umat Allah, sebagai gereja, kita sudah mengetahui misalnya tetangga kita sakit, kita pun menjenguk pun tidak. Kita sudah mengetahui
misalnya tetangga kita kemalangan, malah ada beberapa orang yang mengunci rumahnya, atau padahal tetangganya berpesan, dia malah pergi bepergian dan sengaja menutup pintu rumahnya. Itu sudah lari dari praktek hidup gereja perdana. Nah, jadi adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan pelayanan dalam jemaat. Jadi umat itu banyak karisma, banyak karunia. Ada yang bisa bernyanyi, mungkin dia bisa gabung dalam anggota kur, bisa ikut pemazmur, dirjen, dan lain sebagainya. Mungkin umat itu punya karisma dalam memimpin. Mungkin dia sebagai ketua dewan stasi, ketua OMK. Nah, mungkin ada yang punya karisma mengajar. Nah, dia bisa menjadi guru sekolah minggu, pendampingan calon baptis, dan lain sebagainya. Nah, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda. Nah, jadi kita sebagai umat dengan pastor, dengan suster, dengan uskup, dengan paus, martabat kita sama di hadapan Allah. Nah, tapi kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, tadi di dalam kitab suci kita sudah mendengarkan bahwa Rasul Paulus menggambarkan gereja itu kepada jemaat di Korintus diibaratkan tubuh kita ini. Nah, kalau semua tubuh kita ini bisa kita bayangkan sebagai mata, bagaimana kita makan? Atau semuanya kaki, nah tidak berjalan dengan baik. Tetapi Tuhan sudah menciptakan kita ada mata, ada tangan, ada kaki sesuai fungsinya. Nah, jadi kalau tangan terluka, maka mata akan menangis. Kalau mata menangis, tangan akan mengusap. Nah, jadi gereja itu, anggota gereja itu diibaratkan sebuah tubuh kita ini. Satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Nah, diibaratkan kepala gereja itu adalah Yesus sendiri. Bisa kita bayangkan bahwa tubuh kita ini tanpa kepala tentunya akan mati. Nah, jadi sama halnya dibayangkan gereja tanpa Kristus, maka kita pun akan mati, tidak bisa bergerak atau berjalan. Nah, jadi tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membanggakan. Nah, kita punya fungsi masing-masing. Kita jalankanlah peran dan fungsi kita masing-masing. Nah, jadi konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah gereja, kita adalah umat Allah, maka konsekuensinya ada 3 konsekuensi. Nah, 3 konsekuensi bagi kita umat awam. Umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Jadi kita harus bersatu dengan umat yang lain, menghayati iman dalam kebersamaan. Umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup bergereja di lingkungan wilayah dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Nah, konsekuensi untuk hierarki atau pemimpin yaitu mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan dan memberi ruang untuk bagi umat untuk berperan aktif sesuai dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Nah, bagi hubungan hierarki dan umat, bagaimana hubungan pastor dengan umat, uskup dengan umat, dan atau yang disebut dengan pelayan atau pimpinan hierarki harus menjadi partner kerja. Nah, jadi partner kerja itu sama dengan mitra kerja, rekan kerja, harus bisa bekerja sama, yang memiliki martabat yang sama. Kita ini sama di hadapan Tuhan, meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dalam perayaan Ekaristi misalnya, kan ada kerjasama antara pastor, imam dengan umat. Misalnya pastor memimpin misa, nah tidak pastor kan yang dirjen atau membawa
membawakan lagu, dan ada umat yang berkompetensi sedikit ke situ, dan juga untuk Mazmur ada umat yang berkompetensi ke situ. Jadi ada kerjasama, ada partner kerja. Nah, itulah konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, jadi kesimpulan untuk diingat, kita semua adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Jadi sekali lagi, di dalam pembelajaran ini, kalau kita berbicara tentang gereja, yang ada di dalam pemikiran kita berarti gereja sebagai umat Allah. Jangan ada lagi yang berpendapat gereja itu sebagai gedung. Nah, jadi di pembelajaran selanjutnya dan seterusnya, kalau berbicara tentang gereja, maka yang harus kita tangkap bahwa gereja itu adalah kita. Kitalah gereja yang sesungguhnya, umat Allah. Nah, gereja Katolik terdiri dari guru, ada yang berprofesi guru, ada dokter, ada jaksa, ada pengacara, petani, pedagang, suster, pastor, pramugari, pilot, uskup, dan lain-lain. Itulah yang tadi yang disebut dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda-beda, itu semua berasal dari Tuhan. Maka harus disyukuri dan dipergunakan demi kemajuan gereja atau kemajuan umat. Yang ketiga, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan persekutuan dari keanekaragaman dalam iman akan Kristus, itulah ciri dari gereja. Ingat sekali lagi, ciri gereja itu ada kebersamaan, ingat, ada kekeluargaan, ada persatuan, ada persekutuan dari keanekaragaman dalam iman akan Kristus. Nah, jadi cara melihatnya, apakah gereja itu sudah sesuai atau sudah sesuai dengan hakikatnya, kita lihatlah cara hidup jemaat perdana. Nah, lalu kita bandingkan cara hidup jemaat perdana itu dengan situasi gereja kita saat ini. Kalau misalnya di dalam suatu gereja kita itu umatnya sering berkelahi atau pemimpinnya tidak dihargai, berarti gereja itu sudah lari, sudah menyimpang. Maka sebaiknya diarahkan agar seperti gereja perdana, di mana di dalam gereja itu ada kebersamaan. Nah, kebersamaan, ada kekeluargaan. Nah, kalau ada umat yang berpesta, umat yang lain pun ikut bergembira. Ada persatuan. Nah, persatuan itu nampak kita lihat misalnya di dalam perayaan, di dalam doa lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya ada gereja yang sering bertengkar, berarti gereja ini perlu berbenah diri, bercermin kepada gereja perdana. Nah, jadi sekianlah penjelasan saya tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, maka sebagai tugasmu, tuliskanlah atau ceritakanlah sejauh mana kamu dapat hidup menggereja dengan segala karisma atau bakat, serta karunia dan fungsi yang dipercayakan kepadamu untuk kepentingan gereja di tengah masyarakat. Nah, maksudnya mungkin kamu punya bakat menyanyi, punya bakat sebagai pemimpin, punya bakat sebagai lektor atau pembaca, dan lain sebagainya. Nah, ceritakanlah atau tuliskan sejauh mana bakat yang kamu miliki itu sudah kamu pergunakan, atau kamu sudah pernah ikut dalam tugas pelayan liturgi misalnya. Nah, yang kedua, buatlah doa syukur karena kamu dipilih menjadi anggota gereja, dan mohon agar kesatuan dan persatuan gereja tetap terjaga. Nah, jadi memang idealnya tadi gereja itu harus bersatu, harus penuh dengan persaudaraan. Tetapi kadang masih ada gereja-gereja yang terpecah, yang persaudaraannya kurang. Sudah
lari dari gereja perdana, maka kita buat doa syukur dan kita buat doa permohonan agar seluruh gereja-gereja di dunia memiliki kesatuan dan persaudaraan. Nah, jadi itu saja tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, hasilnya bisa kamu kirimkan ke Google Classroom. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Nanti kita tutup dengan doa. Shalom.